Hari ini kita akan memulai renungan kita dan kita akan buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di tengah situasi yang tidak menguntungkan dan tidak nyaman ini, kami tetap ingin merawat iman kami, mendengarkan sabda-sabdamu, dan semoga sabda itu yang memberikan kekuatan, peneguhan, penghiburan di dalam menjalani hidup hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dan semoga telinga dan hati kami Kau buka lebar-lebar untuk memahami, untuk merenungkan, menghayati, dan melakukan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka kitab suci kita dengarkan bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Orang yang mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita merenungkan khususnya bacaan Injil Sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama tadi. Injil yang diambil dari Injil Lukas ayat 43 sampai 49. Langkah pertama yang ingin saya tawarkan itu adalah kita mau melihat konteksnya. Konteks dari Injil ini. Judulnya dalam kitab suci itu adalah pohon dan buahnya. Nah, teks ini ditempatkan oleh Yesus bicara tentang hal yang menghakimi isinya,
Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Jadi pohon dan buahnya ini berbingkai kemunafikan atau orang yang suka sekali menyalahkan orang lain, sementara dirinya itu selalu benar. Jadi teks ini kita harus tempatkan di dalam kerangka bingkai kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Bingkai yang kedua, menurut saya, teks ini harus dibaca dengan kacamata bait pengantar Injil tadi. Isinya, orang yang mengasihi aku akan menaati Bapakku, sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Untuk memahami teks ini, kita harus melihat dua bingkai itu. Bingkai yang pertama tentang kemunafikan, dan bingkai kedua itu adalah orang yang mengasihi aku, ia akan menaati sabda Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat langkah berikut teksnya. Ya, teksnya itu bicara tentang pohon dan buahnya. Ya. Jadi rupa-rupanya agak susah kalau dibaca seperti tadi. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Mungkin ya, sabda ini punya maksud demikian, kira-kira demikian. Pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Sementara pohon yang buruk itu akan menghasilkan buah yang buruk pula. Nah, pohon yang baik kita bisa membayang-bayangkan kalau di rumah tidak ada pekarangan atau apa, kita bisa membayangkan seperti ini. Jadi pohon baik itu adalah pohon yang subur, ya. Pohon yang buahnya lebat. Ya. Jadi buah yang lebat ini tidak hanya lebat, tetapi buah ini bisa dimakan. Itu maksudnya pohon yang baik. Berlawanan dengan pohon yang tidak baik. Apakah pohon yang tidak baik itu tidak berbuah? Tidak. Mungkin pohon yang tidak baik juga tetap berbuah. Buahnya banyak bisa. Namun buah itu tidak bisa dimakan. Itulah yang dimaksud dengan pohon yang buruk, maka dia menghasilkan buah yang buruk pula. Dan selanjutnya Yesus itu memberi contoh. Contohnya demikian. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Dan selanjutnya orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi rupa-rupanya ajaran ini ya ditujukan kepada para murid. Jadi ketika Yesus mengajar, Yesus tidak mengajar pada orang kebanyakan, tetapi khusus kepada para murid. Ya. Artinya apa itu ya? Artinya ya para murid kelompok 12 itu diminta untuk belajar mengenali sesama, mengenali kawan atau lawannya. Bagaimana caranya? Caranya lihat buahnya. Buah-buah kehidupannya. Kalau buahnya baik, kehidupannya baik, maka pohon pun baik. Kalau buahnya buruk,
maka pohon pun buruk. Ya. Itu semacam kriteria atau semacam ukuran untuk menilai kawan atau lawan. Ya. Sebab di luaran sana bukan di sini ya, banyak orang nampaknya saleh. Ya. Tutur katanya manis, betul manis. Ya. Tetapi sesungguhnya hatinya itu busuk. Ya. Maka beberapa waktu yang lalu kita mendengar kata koruptor, kata korupsi. Ya. Kata dasarnya korupsi itu artinya sungguh busuk, ya, sungguh busuk di dalamnya. Dan itu nampak bisa kelihatan luarnya. Jadi yang diperhatikan itu bukan kata-kata yang saleh, bukan kata-kata yang manis, tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah hatinya. Nah, saya mau memperluas ajaran ini berangkat dari pengalaman hidup, dari ajaran khususnya Kardinal John Henry Newman. Ya. Dulu kardinal ini penganut Anglikan, ya, bukan Katolik, tetapi dia pindah masuk ke dalam komunitas gereja Katolik karena dia merasa John Henry Newman, gereja Katolik itu adalah ibu, ya, seorang ibu. Maka ketika dia pindah, dia ditabiskan menjadi imam Katolik, dan selanjutnya dia diangkat menjadi kardinal oleh Paus Leo ke-13. Dan 12 September 2019 yang lalu, Paus Fransiskus mengangkatnya, mengkanonisasinya sebagai orang kudus. Dia menjadi orang saleh. Nah, salah satu ajarannya yaitu Kardinal John Henry Newman bicara tentang first principle. Prinsip yang pertama, ya. Jadi prinsip ini, first principle ini tergantung pada pengalaman, pada aneka prinsip, lingkungan, pribadi, budaya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja nanti yang menentukan itu adalah rahmat Allah. Jadi yang saya lihat dari ajaran Kardinal John Henry Newman itu ada dua, yaitu pengalaman kodratiah, dan yang berikut itu adalah pengalaman rahmat Allah. First principle ini seperti kartu domino, ya. Kartu domino yang disusun rapi, dua kartu itu yang didirikan, lalu kalau satu kartu itu dirobohkan, dia akan merobohkan bangunan yang lain. Ya. Itu yang kita sebut atau yang saya sebut sebagai efek domino. Ya. Efek domino dari first principle. Ya. Jadi kira-kira begini, kalau hati kita jujur, maka efek dominonya itu adalah hidup tulus. Jujur, tulus, bertanggung jawab, suka menolong, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena prinsip yang pertama itu adalah baik. Maka efeknya, pengaruhnya, luarnya itu juga akan baik. Berbeda sekali dengan kalau prinsip pertamanya, first principle-nya itu adalah iri hati. Ya. Jadi kalau orang yang hatinya iri, maka pengaruhnya, efek dominonya juga bisa muncul tuh. Maka dia suka berbohong, suka menipu, suka merancang kejahatan, hidupnya licik, dan lain sebagainya.
Jadi pohon dan buahnya itu bicara tentang hati yang baik. Ya. Bisa juga hati yang buruk, maka dia akan punya efek luar biasa kepada orang lain. Demikian juga hati yang baik, dia akan punya efek kepada orang lain. Dan itu pengaruhnya akan baik tentu saja. Beberapa waktu yang lalu, saya menonton film Official Secret. Official Secret. Di sana ada tokoh yang namanya Katharine Gun. Ya. Dia seorang wanita, dia agen intelijen Inggris. Nah, suatu kali dia itu membocorkan memo rahasia kepada pers untuk menggagalkan invasi militer sekutu ke negara Irak. Ya. Maret 2003. Ya. Invasi militer ini diduga karena Irak konon katanya memiliki senjata pemusnah massal. Meskipun akhirnya juga tidak terbukti. Ya. Ini kisah nyata. Ya. Jadi maksud Katharine Gun itu, jika perang berlangsung, maka akan banyak orang yang menderita. Ya. Maka dia berjuang. Salah satunya dia membocorkan memo rahasia kepada pers itu. Dan dalam film itu, dan juga kisah nyata ini, dia hampir saja dijatuhi hukuman penjara. Ya, karena perbuatannya. Namun, dia dibela oleh advokat yang luar biasa, dan akhirnya dia menang. Dia tidak dijatuhi hukuman. Dan sudah terlanjur dalam film itu bahwa bukan hanya film itu, dalam kisah nyata invasi militer itu berlangsung ke negara Irak, dan Irak menjadi porak-poranda di sana. Contoh ini, Katharine Gun ini, ketika dia ditanya oleh wartawan lain, apakah kamu kapok? Ya, kapok itu apa ya? Ya, apakah Katharine tidak akan melakukannya lagi? Kemudian dia mengatakan, saya akan tetap melakukan kebenaran. Ya. Coba lihat, perhatikan bahwa Katharine Gun memiliki hati, ya, hati yang baik. Dia tidak ingin peperangan terjadi. Itulah yang saya maksudkan dengan first principle. Orang yang memiliki hati yang baik, maka dia punya pengaruh efek dominonya pada orang lain. Berbeda sekali dengan first principle, prinsip yang tidak baik pada awal mulanya, maka efek dominonya pun juga luar biasa. Perang menurut Katharine selalu menimbulkan kehancuran, apalagi diawali dengan kong kali kong. Ya. Saya ingat juga Vatikan pada waktu itu menyerukan supaya tidak terjadi invasi militer. Tapi sekali lagi perang itu berlangsung. Maka para murid itu diajarkan untuk menilai, untuk melihat, ya. Juga para pemimpin di mana mereka berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, ya. Dan sekarang kita juga bisa melihat pemimpin-pemimpin negeri ini atau pemuka-pemuka agama di negeri ini, atau juga pemimpin-pemimpin dalam sebuah perusahaan. Apakah mereka memiliki first principle yang mana? Ya, yang baik, yang buruk, yang abu-abu,
Atau kita bisa melihat apakah orang ini orang nasionalis, apakah ini sektarian, atau terlalu agamis. Ya, itulah kira-kira yang Yesus ajarkan kepada para murid, ya, mengenai pohon, mengenai buahnya. Ya. Maka kita juga bisa merasakan, ya, manakah pelayan-pelayan yang memang sungguh tulus hati, ya, atau pelayan-pelayan yang ngejar setoran, istilah saya, atau pelayan yang terus-menerus mencari pengakuan diri. Ya. Kalau pelayan kejar setoran, maka efeknya, efek dominonya, itu adalah dia mencari kelompok atau orang-orang berduit misalnya. Ya. Kalau pelayan yang suka mencari pengakuan diri, ya, maka dia akan mencari masa yang banyak. Jadi kalau sedikit, ya, pelayanannya, orang yang datang misalnya saja, dia akan menjadi tidak semangat. Ya. Maka baik pelayan, pemimpin juga bisa berefleksi dalam hal ini. Dan para murid diajarkan untuk menilai, untuk melihat itu. Kira-kira secara kodratiah kita bisa mengusahakan hal itu. Ya. Mengusahakan yang disebut oleh Kardinal John Henry Newman sebagai first principle, sebagai prinsip yang pertama. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku, ya. Buku yang ditulis oleh Dr. Yuda Turana. Ya. Dia adalah dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Judul bukunya itu adalah Investasikan Otak Anda. Investasikan otak Anda. Buku ini sangat menarik, ya, menurut saya, karena bahasanya juga sederhana dan juga banyak contoh-contoh di sana. Saya memasukkan, ya, dalam renungan ini karena isinya itu baik, ya. Dan saya akan men-sharingkan sedikit saja mengenai buku ini, juga berkenaan dengan perikop yang diberi judul Pohon dan Buahnya Itu. Nah, dalam buku itu yang menarik ketika saya membaca, ada fase, ya, usia 0 sampai 3 tahun itu adalah fase yang amat penting, ya. Para orang tua terkadang itu terlalu sibuk mencari nutrisi, ya, yang baik untuk anaknya itu pada usia 0 sampai 3 tahun itu. Padahal nutrisi sebaik apapun, ya, menurut buku itu, hanya sebatas pada pembentukan mielin, ya, itu istilah kedokteran, semacam selubung otak, ya. Sementara ada istilah lain juga namanya sinapsis, yaitu sambungan jejaring otak yang sangat menentukan kecerdasan otak, ya. Terjadi terutama karena stimulasi otak, stimulasi pendengaran, saat mendengar kata-kata halus, penuh kasih dari seorang ibu, dari seorang bapak, dari seorang saudara atau tetangga. Ada stimulasi penglihatan, ya, saat melihat senyuman, keramah tamahan sang ibu, ya, atau keluarganya, ayah, saudara-saudarinya. Stimulasi sentuhan, ya, belayan kasih sayang sang ibu, dan itu semua terekam, ya, terekam
dan membentuk kepribadian sang anak di kemudian hari. Ini dari sistem otak yang kita miliki yang merupakan anugerah dari Tuhan. Secara kodratiah, ibu, keluarga itu mengusahakan yang terbaik, nutrisi yang baik, makanan yang baik, dan tentu saja air susu ibu. Nah, saat sang ibu itu menyusui bayinya dengan belayan, dengan nyanyian yang merdu, kita dapat membayangkan ya, bukan hanya nutrisi yang memperkuat pembentukan mielin, tetapi juga stimulasi otak ya, yang merangsang sinapsis sang anak fase 0 sampai 3 tahun ya. Dan selanjutnya stimulasi itu akan membentuk karakter anak seperti apa yang diidam-idamkan. Jadi perhatikanlah anak usia 0 sampai 3 tahun itu. Maka dalam buku itu juga dikatakan kita bisa membayangkan jika anak-anak pada usia ini ya dikasih gadget ya. Jadi kan banyak orang tua dan juga ya mungkin juga saudara supaya tidak repot ya. Ya sudah, kasih aja anak ya. Meskipun usianya masih belia seperti itu, dikasih mainan ya, kasih gadget, kasih gawai ya, supaya mereka main ya, atau supaya mereka bisa menonton ya. Karena apa? Karena acap kali anak-anak itu dianggap mengganggu kehidupan ya, kehidupan orang tua. Padahal ya pada usia dini itu anak sangat membutuhkan stimulasi dalam otaknya yang merupakan nanti kelak itu menjadi karakter ya, karakter yang baik. Bisa dibayangkan para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kalau anak sudah diberi tontonan film Tom and Jerry ya, Tom and Jerry. Lucu film itu, tetapi ya banyak unsur kekerasan, kekonyolan, keisengan ya. Maka ketika anak ya dalam usia 0 sampai 3 tahun terus-menerus nontonnya film Tom and Jerry, ya bisa dibayangkan ke depannya anak itu akan belajar tentang kekerasan, tentang keisengan yang membahayakan, dan itu dianggap biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dalam stimulasi otaknya ketika dia menonton film Tom and Jerry misalnya saja, dia terus-menerus otaknya terstimulasi itu. Saya mau sharing dalam sebuah kunjungan keluarga, itu saya terkesan dengan seorang anak. Ini sebelum pandemi ya, jadi ada kunjungan. Ya. Anak perempuan ini masih TK, ya, masih TK. Ya. Kemudian orang tuanya luar biasa menurut saya. Dia memberitahukan kepada anaknya, nak, ya, nanti malam ini Romo dan beberapa orang akan datang ke rumah kita, ya. Romo akan berkenalan dengan kamu, ya. Kemudian malam itu, ya, anak itu meskipun TK belum tidur, dan dia memakai baju sekolah, ya, baju sekolah TK, rapi, ya, rapi sekali, sebagai rasa hormat, ya, atas kedatangan saya dan juga kedatangan tim, ya, seksi kerasulan keluarga pada waktu itu. Nah, menjelang pulang setelah kunjungan, anak perempuan itu
mencari sesuatu ya, yang ada di rumahnya. Jadi rupa-rupanya di rumah itu ada bekal ya, bekal-bekal untuk mungkin mingguan atau bulanan dari anak itu untuk anak itu ya, untuk dibawa ke sekolah ya. Jadi apa yang terjadi, dia menyiapkan, dia mengambil ya, mengambil makanan-makanannya, makanan-makanan kecilnya yang harusnya dibawa ke sekolah, itu diberikan kepada saya, juga diberikan kepada ibu dan bapak yang menemani saya dalam kunjungan itu. Ya. Dan anak itu dengan gembira hati ya, memberikan ya kepada saya dan ibu dan bapak yang menemani saya itu. Luar biasa anak ini. Dengan kegembiraan, dengan ketulusan, dia memberikan makanan-makanan kecilnya. Maka saya bisa membayangkan orang tua ini ketika pada usia 0 sampai 3 tahun itu tidak hanya diberi nutrisi karena dia di sekolah TK yang terkenal, tetapi juga stimulasi otaknya ya, kebaikan-kebaikannya. Dan saya mengajak melihat bisa jadi orang tuanya mengajarkan anaknya sejak dini itu untuk berbagi, dan itu dilakukan oleh anak itu. Berbeda sekali ketika ya beberapa kali juga saya menjumpai anak ya, meskipun kecil ya, meskipun usia 4-5 tahun, kan ada anak-anak yang nampak sekali itu egois gitu ya. Misalnya saja dia punya mainan, ya, dia bawa mainan di gereja, kemudian ketemu dengan saya, lantas saya iseng aja sih, ya, iseng baik ini, bukan iseng jahat, iseng baik. Nah, ya boleh lihat mainanmu, Romo mau lihat, ya. Tetapi apa yang dilakukan? Dia langsung, ya, enggak boleh, enggak boleh. Ya. Jadi saya membayangkan kalau berkaitan dengan investasi otak, anak ini terbentuk ya, mulai terbentuk karakternya. Ya. Untuk apa? Untuk tidak mau berbagi. Ya. Untuk tidak mau berbagi itu. Maka tidak hanya nutrisi, tetapi juga rahmat-rahmat yang perlu kita mohonkan kepada anak-anak pada usia itu, ya, fase 0 sampai 3 tahun. Karena fase ini sangat penting untuk menentukan karakter selanjutnya. Memang sih, ya, rahmat Tuhan kan bisa terjadi dimanapun, ya. Tetapi secara kodratiah, secara manusiawi, secara neurologi, kita bisa mengusahakan ya stimulasi otak itu pada anak pada fase dini itu. Maka itu sebabnya kalau ada misalnya saja orang tua, ayah dan ibu datang kepada saya bertanya-tanya, ya, sepertinya ini saya seperti ya ahli kaum remaja. Padahal saya juga enggak. Kadang saya merasa saya merasa sudah jauh nih ya. Gapnya sudah jauh antara saya dengan anak-anak remaja. Nah, orang tua itu bertanya kepada saya, ya, Romo, kok anak saya kok nakal ya? Ya. Anak saya kok tidak menurut ya? Anak saya gimana begitu? Kemudian saya mengatakan, bagaimana anak-anak ini di dalam rahimnya, ya? Apakah nutrisinya cukup, ya? Dan bagaimana selanjutnya? Saya bertanya, bagaimana fase umur 0 sampai 3 tahun itu, ya? Ayah dan ibu, bapak dan ibu itu buat apa, ya, pada fase ini, ya? Kalau anak ini nakal, kadang iseng lagi sih, iseng baik sih. Saya bertanya, kalau anak seperti ini kira-kira anak ibu bapak ikut siapa nih? Ikut karakter ayahnya
atau ikut karakter ibunya. Dan biasanya mereka akan tertawa. Oh, Romo jangan begitu Romo. Tolong Romo, anak saya kok seperti ini. Ya. Kemudian saya mengatakan, ya, bagaimana dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang untuk anak ini, khususnya pada fase 0 sampai 3 tahun itu. Apakah anak ini merasa cukup, ya, mendapatkan kasih sayang, sentuhan kasih sayang, ya, atau selama ini anak ini mendengar kata-kata kasar, ya, ya. Biasanya juga saya akan bertanya kepada ayah dan ibu itu, bagaimana relasi ibu dan bapak, ya, apakah baik ataukah tidak baik, ya. Kalau berselisih pastilah berselisih dalam kehidupan berkeluarga, tetapi apakah anak khususnya pada fase 3 sampai 3 tahun, itu anak mendengar perselisihan ayah dan ibu. Ya. Bisa jadi banyak orang tua menganggap usia seperti itu tidak tahu apa-apa. Tidak para sahabat. Mereka merekam, ya. Mereka merekam apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, ya, khususnya di dalam perasaan sang ibu, ya. Kalau saya katakan sang ibu, karena saya percaya bahwa anak di dalam kandungan selama 9 tahun misalnya, 9 bulan, dia kan selalu menempel, ya, menempel pada tubuh sang ibu, ya. Jadi yang dirasakan oleh sang ibu itu juga bisa dirasakan oleh sang anak. Jadi jangan pernah mengira usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anak itu tidak merasakan apa-apa, tidak merekam apapun. Saya mengatakan, khususnya ketika membaca buku Investasikan Otak Anda, Dr. Yuda Turana mengatakan, justru di saat itulah saat yang sangat penting, fase yang membentuk karakter seorang anak, ya. Dan bersyukurlah kalau mungkin ada anak, ya, dididik, dibesarkan dalam keluarga yang tidak baik, yang broken home, tapi dia tetap menjadi anak yang baik. Itu artinya apa? Itu artinya rahmat Allah. Saya percaya dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang turun, yang bekerja di dalam diri anak itu. Sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karakternya itu sesuai dengan pengikut Tuhan. Maka kembali kepada teks yang kita miliki, ya. Yesus itu mengajarkan kepada para muridnya untuk dalam tanda petik menilai, ya. Menilai orang-orang luar, menilai sesamanya, pemimpin-pemimpin, apakah dia punya first principle yang baik. Itu istilahnya John Henry Newman, ya. Atau kalau dalam istilah kedokterannya, apakah sejak dini orang ini dibekali, diberikan sentuhan belas kasih, atau yang direkam pada fase dini itu adalah kekerasan, ya, adalah kemunafikan, adalah sikap iri hati, sikap dengki, ya, sikap bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan ahli Taurat dan orang Farisi itu kan semacam partai, ya. Semacam partai yang mereka masuki, ya. Dan sayangnya partai-partai ini, ya, sehingga seluruh anggotanya itu suka nyinyir, ya. Suka membicarakan orang, melihat orang lain itu dari sisi negatif, dari sisi buruknya saja, ya.
tidak pernah melihat sisi positifnya. Nah, ahli Taurat dan juga orang Farisi ini ya masuk dalam partai-partai seperti itu. Dan karena ini corporate ya, ini menjadi semacam budaya dalam partai itu, maka akhirnya pun juga hatinya menjadi jahat ya, menjadi jahat. Nah, selanjutnya kita diajak untuk melihat ya, untuk mendidik ya anak-anak kita itu dengan cara mendengarkan ya, mendengarkan sabda Tuhan ya. Jadi adalah baik ya jika pada usia dini itu, fase itu, selalu saja sabda Tuhan diperdengarkan ya. Saya senang kalau ada orang tua, ayah dan ibu yang masih keluarga baru, punya anak, punya buah cinta, itu sebelum tidur atau pada pagi hari ya, anak-anak itu sudah dibacakan ya, sudah dibacakan sabda Tuhan ya. Kita kan sekarang ini punya banyak media ya, punya juga banyak buku yang bicara tentang bacaan-bacaan harian. Itu bisa dipakai, bisa dibacakan kepada anak-anak kita itu. Untuk apa? Untuk membentuk karakter ya. Agar stimulasi di dalam otak kita, agar rahmat Tuhan itu bekerja ya di dalam pikiran dan juga hati kita. Itu sebab selanjutnya Yesus bicara tentang dua macam dasar ya. Dua macam dasar di dalam hidup kita. Yesus bicara tentang ya membangun rumah ya. Rumah yang dibangun dengan dasar kokoh, atau dalam Injil lain itu adalah rumah yang dibangun dengan dasar pasir ya. Rumah yang dibangun dengan batu ya, dengan batu karang. Mana yang lebih kuat? Ketika ada hantaman-hantaman, pasti yang didirikan dengan batu karang. Berbeda dengan pasir. Nah, kalau dalam Injil Lukas itu adalah rumah yang punya dasar ya. Jadi digali dulu baru didirikan rumah. Berbeda dengan rumah yang hanya ya udah langsung nempel aja dengan tanah. Kalau seperti itu, kalau ada ya badai ya udah hancur berantakan. Kalau ada ya topan dalam arti nilai-nilai kehidupan yang buruk, tentu saja orang itu akan ambruk. Berbeda kalau orang yang punya dasar yang kokoh dan itu dimulai, kalau saya refleksikan dari buku itu, dari fase dini itu, orang akan kuat pun dari godaan-godaan kehidupan yang memang tidak ringan ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu dalam acara adorasi ada sebuah gereja yang mengalami kebakaran, dibakar atau kebakaran ya. Dan yang menarik itu adalah benda-benda suci ya, hosti, piala itu tetap utuh, tidak terbakar ya. Bahkan ada buku Mada Bhakti, kitab suci itu tidak terbakar ya. Bagi saya fenomena ini mau memberikan tanda ya. Orang kalau punya dasar yang kokoh, firman Tuhan ya, maka badai apapun dia tetap akan berdiri dengan kokoh ya. Dia tetap ya akan menjalankan prinsipnya. Nah, hari ini kita diajak untuk merefleksikan sesungguhnya. Refleksinya itu adalah ini ya. Sudahkah memiliki ayat ya, memiliki ayat ya. Kalau saya bertanya dalam penyelidikan kanonik pada calon-calon pengantin,
satu pertanyaan yang saya ajukan itu adalah, adakah ayat emas, adakah sabda Tuhan yang kalian pegang selama ini? Ya. Karena bagi saya itu penting. Ya. Kalau calon pengantin menjawab tidak ada Romo, atau tidak suka membaca kitab suci, ya dalam berkas penyelidikan kanonik itu saya memberi catatan khusus kepada calon ini. Mengapa? Karena saya merasa ya ketika kita memiliki ayat emas ya atau kata-kata bijak ya dari orang-orang terkenal misalnya saja, itu juga bisa membantu. Tetapi saya menganjurkan untuk memiliki ayat emas, pegangan. Ya. Kalau orang bertanya pada saya, Romo punya ayat emas apa? Maka saya akan menjawab, ayat emas saya dan itu menjadi moto imamat saya. Saya ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 28. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu saya pegang betul-betul. Jadi kalau ada tawaran-tawaran duniawi, maka saya pegang ayat ini. Menjadi pedoman, menjadi pegangan saya ya, untuk menjalani hidup imamat saya. Dan selanjutnya itu adalah kalau kita memiliki ayat emas itu, apakah sabda itu punya efek di dalam hidup kita? Ada nggak sih efeknya, pengaruhnya di dalam hidup? Kalau ada, bersyukurlah. Kalau tidak ada, mungkin saat kita semua mendengarkan ya renungan ini, kita diajak ya. Pengaruhnya ada atau tidak? Yang berikut itu adalah sebuah refleksi ya. Kalau memang belum ya, tidak punya ayat emas, tidak ada kata-kata bijak, mungkin betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada hari ini. Itu berarti kita tidak punya dasar yang kokoh di dalam menjalani hidup ini. Jika demikian, saya percaya kita siap akan roboh bila mana kita digempur kanan dan kiri, atas dan bawah. Silakan merenungkan, mudah-mudahan pembahasan teks perikop Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49 ini berguna untuk kehidupan rohani kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Engkau senantiasa menawarkan rahmat-Mu. Engkau senantiasa memperdengarkan sabda-sabda-Mu dalam kitab suci. Bantulah kami untuk membuka pintu hati, pikiran kami lebar-lebar, untuk mengamini, untuk menerima sabda-sabda-Mu sebagai pedoman, sebagai pegangan hidup kami. Khususnya dikala kami sedang jatuh terpuruk, ketika kami mengalami kebingungan di dalam mengambil keputusan dan pilihan. Tuhan, terima kasih. Semoga saat-saat ini adalah saat-saat yang berahmat bagi kami. Kau kirimkan berkat-Mu, perlindungan-Mu, penghiburan, dan khususnya kesehatan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.